Oke. Mana dulu? Ini udah. Oke, kamar masuk. Ayo kamar. Bagus gitu rumah dulu. Itu udah. Di mana tempatnya ini saya duduk nih? Sudah di tengah. Udah tengah aja. Gimana saya duduk dia? Apakah bersih? Kanan oke. Ya menurut saya BEM dan Lensa itu tempat yang bagus. Bisa jadi untuk rumah, tempat untuk curhat kepada kalian teman-teman kalau misalnya kalian ada masalah atau apa juga. Tapi ya ayo join BEM. Arti BEM bagi saya adalah tempat belajar dan tumbuh yang sangat penuh makna. Menurut saya BEM itu tempat bernaung dan tempat pulang sih. Menurut saya BEM itu rumah kedua. Sama sih ya sebenarnya kayak Kak Silvi, benar-benar nggak bisa digambarkan BEM itu kayak gimana karena di situ tempat kita belajar segala macam. Tapi kalau saya bisa singkatnya aja gitu, my second home. Bagi saya adalah suatu organisasi yang mengajarkan bagaimana kita profesional di sana gitu, karena ini adalah wujud dari miniatur negara. Jadi dari sana kita harus berpikir bahwasanya ini adalah tempat kita belajar lebih profesional gitu. Terus kenapa Lensa? Ini adalah kabinet yang kita bentuk dengan asas-asas yang memang sesuai dengan visi misi kita ke depan gitu. Makanya kenapa Lensa? Arti BEM itu bisa kekeluargaan, bisa wadah untuk berkembang. Intinya di BEM itu semuanya komplit, ada yang kita cari itu ada di BEM. Dan Lensa itu benar-benar berarti seperti keluarga menurut aku. Walaupun di sana banyak suka dukanya, banyak sakit-sakitannya, nggak senang-senangnya, susah-susahnya, tapi di Lensa itu kita bisa belajar banyak hal baru, banyak tantangan baru, dan bisa ketemu orang-orang baru dan jadi keluarga. Arti BEM dan Lensa bagi saya itu bukan hanya sebagai wadah buat berkembang, tapi Lensa itu adalah tempat keluarga. Kalau kata orang sih pergi untuk mencari ilmu, tapi kalau Lensa itu pulang untuk kekeluargaan. Arti BEM menurut aku, karena aku udah 4 kabinet di BEM, itu penerimaan yang aku maksud di sini itu kayak mungkin kalau dibilang masuknya susah mungkin enggak ya, karena kita dari awal yang aku lihat itu BEM itu menerima semua mahasiswa yang memang mau berkembang, semua mahasiswa yang mau bermanfaat, semua mahasiswa yang mau berdampak, dan semua mahasiswa yang mau mengupgrade diri gitu. Jadi bagi aku BEM itu adalah tempat penerimaan untuk semua jenis watak manusia yang ada di muka bumi ini bisa masuk di BEM. Jadi saya rasa bagi saya itu BEM adalah seorang teman yang memang tidak terlihat tapi selalu ada di samping saya. Terus Lentera Excellensia. Kalau Lensa sebenarnya perlu banyak cerita. Saya tidak bisa berkata-kata kalau terkait dengan arti Lensa karena terlalu banyak cerita. Dengan hanya video sedikit ini tidak bisa menggambarkan. Menjadi BPH di akhir kepengurusan ini ada rasa bangga. Kenapa? Karena
saya sudah dipercaya, sudah diamanahkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri PSDM 2025 walaupun di akhir kepengurusan. Terus diamanahkan sebagai BPH, itu rasanya senang banget pastinya dan punya tanggung jawab yang besar. Yang dulunya cuman kayak temenin Uma aja, sekarang bisa apa-apa sendiri, naik ke atas. Pengalaman baru. Overwhelming sih ya, actually. Overwhelming, chaotic, but ya dibalik itu semua apa ya, beautiful journey lah di Lensa. Thank you so much. Kalau rasanya itu jujur aja ya, sampai sejauh ini tuh nano-nano banget guys. Dan awalnya saya jujur agak takut karena saya dari luar kelembagaan seperti itu. Tapi sejauh ini aman sih, aman-aman aja. Nggak yang gimana-gimana gitu loh, karena saya percaya amanah tidak pernah salah memilih pundak, anjay. Kalau saya sendiri sih rasanya campur aduk ya, kayak bangga, seneng, apa ya, capeknya juga kerasa banget, dan nggak expect juga sih bakal jadi BPH, soalnya kayak sebelum-belumnya kayak apa ya nggak nyangka aja. Rasanya campur aduk. Awalnya saya takut, tapi saya sedikit bangga karena saya merasa saya bisa dipercaya dan diamanahkan sebagai staf ahli di pergerakan perempuan ini. Menjadi seorang BPH adalah hal yang sangat berat bagi saya karena mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, teman-teman semuanya. Kayak rasanya tuh capek banget, tapi seru karena kita jadi tahu di belakang layar itu kayak gimana kepanitiaan sebenarnya. Apalagi teman-teman saya yang jadi BPH itu Haikal, Ismi, jadinya lebih seru lagi. Saya kaget jujur teman-teman, dimana yang sebelumnya sebelumnya hanya member ya, terus tiba-tiba ditembak langsung dor. Nah, siapa yang tidak kaget, geng? Gitu. Jadi kaget diberikan amanah yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan yang tadinya kita saya awalnya ketupat teman-teman, terus langsung di sini ya kaget dah intinya. Tuh anggota PSDM di next kabinet yang jadi anggota maupun yang jadi pengurusnya, tolong tetap dihidupkan PSDM. Kok sedih soalnya PSDM? Kok sedih? Ini serius ya? Iya. Soalnya PSDM kementerian udah 2 tahun kan di PSDM, terus kayak kementerian yang hangat banget. Iya benar. Masih tetap dihidupin, jangan sampai redup PSDM, khusus PSDM ini kan soalnya isinya sang bintang. Untuk tahun depan mungkin teman-teman anggota dari edukasi dari KC sendiri tetap semangat dan juga tetap pertahankan kesolidan itu. Oh iya, untuk introvertnya mungkin agak hilangin ya dikit-dikit ya mungkin. Udah hilang kok sekarang dari anak-anak magang ini. Ya kalau bisa. Itu aja sih, tetap semangat juga teman-teman. Sehat ya kalian? Sehat-sehat ya anak-anak comel. Dan untuk anak-anak magang, oh ya ini untuk anggota Ekraf dulu, semangat terus. Pokoknya jangan kalian belajar. Ya, lanjut jangan guys. lupa belajar. Jangan berhenti, jangan demis. Sedikit dari aku, pesan buat anak-anak Kelem, mungkin siapapun yang lanjut di jadi BPH di Kelem nanti, titip sama kelembagaan. Baik-baik. Agak pokoknya sedih semangat, jangan stres. Intinya jangan stres. Jalanin aja tiba-tiba Untuk anak-anak PP, anggota PP, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan dan juga semangatnya selama 1 tahun kepengurusan ini. Semoga kedepannya kita tetap solid dan tetap berani, juga terus bergerak untuk membawa perubahan yang berarti itu. Pesan untuk Sobat Sekap Manis khususnya, tetap semangat guys, karena ini merupakan salah satu jembatan kalian juga untuk belajar,
untuk mengembangkan skill kalian mungkin dari public speaking, manajemen waktu dan sebagainya. Jadi tetap semangat ya. Untuk penggawa dan anak-anak magang tetap bertumbuh dan banyak-banyak mengambil pembelajaran di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jangan pernah keluar dari BEM kalau kalian nggak dapat apa-apa. Semua tunggu loh, kok aku menangis ya. Kalau untuk pesan ke semua kementerian yang aku mau sampaikan, yang pertama sih terima kasih ya, terima kasih karena sudah mau diribetkan. Karena mungkin aku dikenal orang yang ribet ya, apa ini apa itu segala macam, cerewet dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah mau dicerewetkan, terima kasih banyak sudah mau diribetkan. Terima kasih sudah mau menerima amanah yang cukup besar di BEM ini, membantu tanpa kita gaji gitu kan, tanpa kita kasih apa yang sebenarnya harusnya kalian bisa memanfaatkan waktu kalian lebih-lebih, tapi kalian memilih untuk menerima amanah dari kami berdua gitu. Betul guys, itu benar, itu benar-benar sekementerian kelembagaannya kita kejebak di lift. Itu momen yang benar-benar nggak bisa dilupain guys, karena oh my gosh, kita membawa kalam sejauh itu aja. Karena cuma kelembagaan sepertinya yang betul yang merusak liftnya rektorat, dan kita minta maaf. Jelas dan tidak akan terlupakan itu video kepengurusan. Karena apa? Di situ menjadi suatu tantangan dan experience pertama bagi saya, di mana repotnya mengurus 10 kementerian, 11 kementerian termasuk kementerian sendiri, untuk mengatur mereka agar bisa menjadi satu kesatuan video kepengurusan organisasi ini. Ketika menjadi Medinfo, karena menurut saya kenapa berkesan, karena ada saat-saat orang itu nggak akan bisa merasakan kecuali dia jadi Medinfo. Kayak misalnya hari ini kita ngetek sendiri. Ngetek sendiri, nggak ada orang di belakang layar. Disclaimer demi Alex. Semua momennya itu berkesan, tapi yang paling saya ingat itu ketika kita mau menjalankan proker, Pak Ketua selalu bilang gimana pun hasilnya, jangan pikirkan apapun hasilnya ke depannya, tapi ingat proses teman-teman aja itu. Pokok pas launching itu benar-benar berkesan karena amanah baru, terus di kabinet yang baru, dan jadi inaknya anak-anak itu asik. Ya, Uma. Pas ada orang bayar kasih kayak OMG, I'm so hard feeling banget pas kayak ada yang bayar kas, terus kayak pas kumpul kementerian tuh, apalagi full member nih, itu senang banget sih. Terus kayak kita lagi kumpul rapat, walaupun keuangan ada rapat sih. Yang paling berkesan itu waktu bulan bakti tahun ini. Betul. Karena tahun itu benar-benar seru banget bulan baktinya, dan kepanitiaan Ormawa itu benar-benar gong, mantap. Kalau saya sama bulan bakti itu benar-benar sangat tali persaudaraan itu kuat banget sampai sekarang belum move on. Please 26 bulan baktinya kayak gitu ya. Harus lebih. Wajib. Hukumnya fardhu ain. Kalau momen berharga saya itu apa ya? Bercanda-canda sama semua anak lensa. Bercanda ya. Itu apapun yang saya katakan itu mohon maaf ya guys, tapi itu cuman bercanda ya, apalagi sama Dava dan Alif. Itu saya cuma bercanda. Berkesannya itu bukan cuma hal yang senang-senang ya, tapi hal-hal yang bikin sedih dan bingung itu juga yang berkesan. Salah satunya itu adalah pas video kepengurusan yang dimana Medinfo filenya korup. Itu berkesan banget karena selama di BEM belum pernah kejadian kayak gitu, dan benar-benar kita nggak tahu harus gimana caranya, pakai web segala macam memperbaikinya nggak bisa, apalagi take-nya tuh butuh waktu yang lama dan butuh mengumpulkan orang-orangnya itu yang susah. But big thanks to Medinfo, kalian keren. Lensa FAMSI.
Kenapa? Karena timku selalu juara 1. Ih, Aji, kamu kelompok siapa waktu yang pertama? Parah. Iya, yang paling berkesan itu karena timku selalu juara 1. Karena tim Pak Ketua nggak pernah juara, kasihan. Jadi itu paling berkesan. Jadi di mana ada aku pasti juara gitu. Di REF Ramadan Economic Festival yang waktu kenapa berkesan? Karena pada waktu itu ada proker pertama saya di BEM dengan teman-teman Sosmas. Terus mungkin yang kedua yang paling berkesan ya ketika saya tiba-tiba jadi Menko karena kaget teman-teman. Oke, lanjut Dap. Pesan saya cuma satu buat kalian yang lanjut di tahun setelah ini, di tahunnya Imam sama Lale. Tetap semangat, jangan hilang-hilangan karena di setiap tahun itu banyak penggawa-penggawa yang ngilang. Tahun ini dia ada, tahun besok dia tidak ada, tahun besoknya lagi baru dia ada. Di kepengurusan selanjutnya, siapapun ketuanya, siapapun sekjennya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena bodoh itu nggak apa-apa, asalkan punya minat untuk mau belajar. Yang bahaya itu adalah ketika kalian sudah merasa pintar, tapi kalian berhenti untuk belajar. Itu kita tidak hanya butuh orang-orang yang punya visi ke depan, tapi kita butuh orang-orang yang stay dari awal sampai akhir berjalannya organisasi. Percuma kita hanya memiliki visi atau misi orang cerdas dan sebagainya, tapi kita tidak bisa bertahan dari awal sampai akhir. Jadi pesan saya selalu menjadi taraf terdepan dalam aksi-aksi kemahasiswaan. Aku dulu itu berasal dari kalian yang sekarang lagi nonton video ini. Kalian yang kemarin pas EAT pakai baju hitam putih, kalian yang sekarang sebagai anak-anak magang yang urus closing kabinet ini, aku berasal dari situ. Dan sekarang aku bisa berada di sini, kalian nonton aku di video ini, itu adalah proses. Jadi aku mau bilang ke kalian, jangan berhenti di titik ini, jangan puas cuma karena kalian sudah berada di Lentera Excellencia atau BEM FEB 25, tapi teruskan ke BEM FEB 26, 27 sampai betul-betul kalian sudah lulus kuliah. Karena siapa tahu nanti kalian yang nonton aku sekarang adalah kalian yang akan ada di dalam video ini suatu hari nanti. Punggawa dan teman-teman anak magang bisa melanjutkan pergerakan-pergerakan kita, bisa melanjutkan arah perubahan kita, tetap menjadi yang terbaik bagi teman-teman, selalu saling percaya satu sama lain, saling backup, saling saling sayang, saling rangkul. Pokoknya intinya saling peluk lah. Jangan sampai kalian tuh terpecah belah. Itu aja sih saya mau di Punggawa untuk kedepannya. Sayang family. Aneh. Oh, oke. Kalau aku lebih ke homestay. Ya, Kalau aku sih gila ya. 3 in 1. Beda banget. 3 in 1. Yes, 3 in 1 ini. Menakjubkan, guys. Udah, kita apa? Tadi sebenarnya 2, sekarang tak kurangin ada 1 jadi rumah. Menakjub. Aku apa ya? Satu kata? Kayaknya candu. Oh my god. Kok bagus-bagus banget. Oh my god. Naik besok. Naik besok. Kau aja cara memikat 2 tahun aja, guys. Menteri langsung menteri. Kalau buat aku solid. Seru. Saya keluarga. Satu kata untuk BEM, rumah bagi saya. Kalau bagi saya juga BEM itu rumah. Dan Medinfo itu rumah kecilnya. satu kata untuk BEM, keluarga. Perjuangan. Pergerakan. Berdaya. Satu kata untuk BEM, keluarga. Satu kata untuk BEM, hantam. Satu kata untuk BEM itu menyala. Rumah. Rumah. Wadah. Nadi.
Filosofinya itu nadi itu kan tidak terlihat, tapi benar-benar terasa gitu. Dan nadi itu selalu menghidupkan apapun yang ada di dalamnya. Berbenah. Excellent. Keluarga. Cinta. Sayang. Karena ini lentera ekselensia mungkin bercahaya ya. Oh my gosh. Oh, napa langsung dapa matanya tertuju ke saya langsung. Ini nggak tahu ya hitungannya cinlok. Cuma dia sih yang suka, bukan saya. Oke, lanjut. Maya mungkin Maya. Lanjut aja. Nggak pernah cinlok di BEM. Nggak pernah. Nggak pernah. TTA ya. Tidak untuk dipublikasikan, guys. Untuk kata suka sih enggak ya. Cuman untuk gambarin kagum sih itu ada. Cuman cukup sebatas itu aja. Wah, Siapa? orang yang saya suka di BEM adalah teman-teman. Nice. Pasti ada. Kita kan manusia. Itu pesan saya. Makasih sudah menjadi bagian dari cerita saya. Meskipun kamu sudah menemukan orang yang baru. Suka-sukaan mungkin bukan suka dalam arti sayang atau cinta, tapi sukanya melihat kepribadian seseorang itu dia wow keren gitu. Kayak punya apa ya, pemikiran yang bagus gitu. Sukanya dalam artian gitu aja. Cinlok. Nah, enggak pernah, guys. Aman. Cinlok aman aja. Diam ya. Cinlok sih enggak, tapi yang confess ada. Enggak bercanda. Ya enggak sih. Kita be profesional. Kalau cinlok sih banyak ya. Cuman saya aja yang mengakui nih kalau cinlok. Kalau teman cinlok saya mungkin nggak ngakuin. Siapa dia? Ya teman-teman tahu sendirilah siapa kan. Yuk dikit. Nah, teman-teman tahu kan? Ada Bu Jen. Nandoy Bu Jen, halo cinlokku itu dah. Ketua BEM, Kak Amar, Bu Jen, dan Pak Menko Bumi gitu. Oh iya. Saya rasa mereka tuh benar-benar ngerangkul dan selalu ada buat kita, terutama sobat Atpu gitu. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada PI saya yang 3 itu, terutama Kak Amar, Bu Jen, dan Pak Menko. Karena saya benar-benar ngerasa tanpa kalian tuh saya enggak bisa. Yang buat bertahan sih sebenarnya mungkin ingin terus berkembang aja ya. Soalnya kan ini baru tahun pertama aku full. Atau karena Full satu kepengurusan nih di BEM tahun pertama. Soalnya kan kemarin 2024 itu baru mau di-spill. Ya udah kayak gitu aja, pengen terus berkembang aja. Dan ya emang di sini tempatnya buat kita berkembang. Kirain karena Aji. Alasan saya bertahan di BEM karena rasa tanggung jawab, empati dan kepedulian saya terhadap perempuan-perempuan yang tertindas. Yang membuat saya bertahan di BEM itu ya karena kekeluargaannya yang lumayan erat, dan salah satunya itu ayam bakar Mbak Put. Yang bikin saya bertahan di BEM yaitu anak-anak Sosmas, BPH Sosmas, Kak Amar, Kak Zenit, dan BPH yang lain. Thank you ya guys sudah membimbing aku. Kalau saya bertahan di BEM itu karena kalian. Terima kasih atas 1 tahun kepengurusan. Terima kasih sudah menjadi rumah untuk kita semua, untuk teman-teman DPI, teman-teman BPH, teman-teman penggawa semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin kalau ada sepatah 2 patah kata yang salah dari saya pribadi atau mungkin dari teman-teman DPI yang lain. Harapannya tentunya semoga kita semua berbenah. Apa-apa yang salah kita perbaiki bersama, dan
tetap keren teman-teman. Semua penggawa yang ini dan magang maupun ini ke depan harus terus bertingkat. Pemimpin itu memang silih berganti, tapi karakteristik kita sebagai BEM itu saya harapkan tidak berganti. Teman-teman dengan tetap dengan semangatnya, tetap dengan kekuatannya, tetap dengan keharmonisannya. Jangan nyerah karena ada satu hal yang mungkin akan kalian hadapi, masalah yang akan kalian hadapi ke depannya, karena semua orang-orang sukses, semua kakak-kakak BPH, BPI yang kalian lihat sekarang yang ada di video ini adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berproses, sehingga sekarang mereka bisa menikmati hasilnya dan punya kalian semua di sini. Itu aja sih. Buat teman-teman BPH yang lain juga, penggawa-penggawa yang lain kita udah bersama-sama lewatin atau berlabuh bersama, mengudara bersama, lewatin semua. Kasih banyak untuk semuanya. Aku sangat-sangat menunggu tebaran cahaya yang lebih berkilau dari tahun ini di tahun yang akan datang. Terima kasih. Hidup selama 50 tahun ataupun 40 tahun, 60 tahun, 1 tahun untuk teman-teman menderita, 1 tahun untuk teman-teman membuat kenangan, itu saya rasa adalah harga yang sepadan untuk teman-teman bayarkan. Itu saya rasa untuk closing statement saya. Selebihnya terima kasih sekali lagi, banyak-banyak terima kasih. Semoga kita tetap bisa berjumpa di tahun 2026 ataupun seterusnya. Thank you warga-warga Lentera Excellencia, baik magang maupun penggawa. Thank you atas semua tawanya dan juga thank you atas pressernya dari sudah. Ya, even though kita tidak perfect ya, tapi thank you. Di sini kita came as individuals And we live as someone better. 3. Semangat dan terus tumbuh. Advo Comelku. Teruslah bertumbuh dan ciptakan ruang aman bagi perempuan. Hidup perempuan Indonesia. Kelembagaan BEM Undram 2025. One connection and less collaboration. SDM ceria berkembang bersama dari kita untuk semua. Kementerian Keuangan BEM FEB 2025. Dana terjaga, proker terlaksana. Sosmas BEM FEB tahun 2025. Satu langkah kecil untuk perubahan besar. Terima kasih Sobat Lensa. Kami BPH Sekap Unmit undur diri. See you when I see you. Dadah. Dadah. Wah. Dadah, see you guys. Dadah. Bye. Bye bye. Dadah. Bye bye. Bye. Bye bye. See you guys. See you. Semangat yuk, dikit lagi kita demis anjay. Sensor. Anjaynya sensor. Bisa disebut sebagai Menko Meteor. Kenapa? Karena memang di BEM ini saya tiba-tiba muncul teman-teman, seperti meteorit yang jatuh dari langit. God damn, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaannya sendiri itu sebagai ormawa penggerak. Diam dulu Pujan. Peralihan ya. Jadi mungkin bisa dibilang kita tuh anjing yang macam lupa lagi. Lagi jadi motivator, lagi jadi motivator. Singkat aja. Gitu cara duduk gitu. BEM Lensa. BEM Menko Bumi sih. Ya, itu sih guys. Saya dari Lombok Timur, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Tahu singkat berapa menit sih? Itu pasarnya malam hari langsung drama 4 hari. Kenapa sih dampak kayak gitu? Sadap gak suka banget ya. Tidak ada bilang ada waktunya ya? Kan bebas. Tapi udah kan. Baterainya mau habis. Oh iya, lanjut. Hujan. Lanjut.
tetap bertahan di edukasi. Semangat terus ke depannya. Belum, sabar. Ya kan dia lanjut tahun depan, ini nggak usah pesan. I tidak, never. Alhamdulillah nggak pernah ya, kita selalu kayak keluarga gitu deh. Jujur li Adrian bohong. Betul Jujur li banget. Adrian bohong. Dia Setuju bohong, BTW banget. bohong, dia bohong. Siapa? Siapa? Paden. Oke, lanjut. Ulang. Oke, sebenarnya arti BEM dulu ya. Arti BEM di apa? Den! Kenapa ketawa? Masa Suaranya itu. Denny, gue buk ya. ya yung pagah minggu ini Dia ngapain? Dia nangis ya? Dia nangis? Enggak, dia apa main singling apa itu. Oke, lanjut. Emang posisinya kan berubah kan? Lanjut. Bisa gini. Ya. Oke. Dari awal. Makanya udah banyak dapat feel-nya. Di dikit karena perlu sumpah nggak tahu. Oh, udah apa? Oke. Berhenti kekat. Oh ya, iya. Gimana sih? Dari marah-marah aja dia belum makan Aji. Dari kita. Kebanyakan. Dari tadi. Yeting. Aduh, udah bisa saya ini. Sorry guys, kebanyakan yeting saya. Saya sendiri, Kementerian Ekonomi Kreatif, Gak bisa diem tangannya. Gak bisa diem tangan saya. Ayo lanjut. Menurut saya arti BEM dan lensa itu sebagai pertama, walaupun dari saya tidak saya kesini nih sebenarnya kemana sih? Enggak apa-apa, enggak formal juga, enggak formal. Oh, enggak apa-apa. Usah formal. Yang membuat saya bertahan di BEM itu ayam bakar. Ayam bakar. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Boleh. Tapi tiba-tiba pasti. Boleh. Konteks. Tapi enggak apa-apa buat bahan. PIC yang ketawa sama di belakang. Kamu ngapain? Kenapa? Oi, diam, boy. Ya,